Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna, NIM 2019-33142 dari kelas 6D PGSD, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan perspektif global dari visi geografi dan visi sejarah. Yang pertama yaitu dari visi geografi. Geografi tersendiri yaitu ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berubah daerah, perairan, serta kolom udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Oleh karena itu, perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Dalam ruang lingkup, kajian perspektif keruangan ini berkembang mulai dari perspektif lokal, perspektif regional, sampai perspektif global. Amati dan hayati serta perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu. Bagaimana keadaan permukiman, jalan, pertanian, pengairan, perdagangan, dan keadaan penduduk setempat. Melalui pengamatan perspektif lokal, kita dapat menyaksikan perkampungan yang satu dengan yang lain menjadi bersambung, membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan-perkampungan semula. Di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk dan saling ketergantungan atau interdependensi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan yang demikian, perspektif geografi tidak hanya terbatas pada ruang yang disebut kampung atau perkampungan, melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas. Dalam perluasan kota dan penambahan serta pertambahan penduduknya, telah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. 3 peristiwa yang termasuk dalam proses urbanisasi, yaitu yang pertama perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan, yang kedua yaitu perluasan area atau kawasan kota, dan yang ketiga yaitu perubahan cara hidup sebagai orang kota. Dan yang selanjutnya yaitu dalam bidang geografi terkenal adanya konsep dasar globalisme dan bumi sebagai suatu planet, dan mengungkapkan bahwa bumi sebagai suatu global atau suatu planet itu berdampak luas terhadap kondisi alam dan kondisi kehidupan yang mendunia. Berdasarkan analisis perspektif geografi atau perspektif keruangan, penggundulan hutan yang terjadi secara regional di kawasan tertentu di permukaan bumi itu dapat mengakibatkan pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu. Selain itu juga dapat menyebabkan banjir. Tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak pada global atau bagi seluruh dunia. Dan yang kedua yaitu dari visi sejarah. Telah diungkapkan oleh Immanuel Kant pada abad 18 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dua tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan peristiwa itu kapan terjadinya, dalam hal ini dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempat, maka karakter peristiwa itu menjadi jelas adanya. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau.
Perspektif sejarah suatu peristiwa yang membawa citra suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Ka'bah, Masjidil Haram di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Masjid Taj Mahal di India, dan sebagainya. Itu merupakan bangunan keajaiban dunia, tidak hanya bernilai dan bermakna sejarah, melainkan memiliki nilai global yang mempersatukan umat, nilai budaya dan aspek arsitektur, nilai ekonomi dalam mengembangkan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Secara material, bangunan-bangunan semacam itu bukan hanya merupakan pengetahuan, melainkan lebih jauh daripada itu. Wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budayaan, bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. Selain itu, seperti pertemuan internasional yang bernilai dan bermakna sejarah, seperti Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang dikenal dengan Semangat Bandung. Konferensi tersebut telah meningkatkan kesadaran masyarakat Asia Afrika akan haknya sebagai umat yang memiliki hak untuk berdaulat di negaranya sendiri, bernilai kemanusiaan yang meningkatkan martabat manusia di kawasan ini. Peristiwa itu juga telah membukakan mata-mata negara maju sebagai bekas penjajahan terhadap arti kemerdekaan bagi bekas negara penjajahan yang wajib diperhitungkan. Dari peristiwa sejarah tersebut telah menyadarkan masyarakat dunia terhadap pentingnya persatuan untuk menghadapi negara-negara besar yang secara sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Perspektif global sejarah yang demikianlah yang wajib diangkat dalam pendidikan. Dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan yang terjadi tersebut, sehingga mampu mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasinya dengan baik. Sekian penjelasan saya terkait perspektif global dari visi geografi dan visi sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.